Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara merajut nanas mini. Nah, nanasnya yang seperti ini ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan diklik subscribe-nya. Kemudian kamu nyalakan notifikasi loncengnya dan like videonya. Kamu bisa tulis komentar di bagian kolom komentar berisi saran, kritik, ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan jika tutorial kami kurang jelas. Terima kasih. Untuk bahan dan alatnya, silakan teman-teman baca di bagian atas videonya ya. Untuk bagian-bagiannya, kita akan membuat badan nanas dulu, baru kemudian daunnya. Kita akan membuat bagian badan nanasnya dulu ya. Pertama kita bikin magic ring seperti membuat slip knot, seperti itu ya. Saya ulangi, dorong dengan hakpen, putar benangnya, tahan dengan jempol dan jari tengah, ambil benangnya pada telunjuk, dan magic ring siap digunakan. Kemudian teman-teman kita chain 2, lalu isi pada magic ring itu 16 DC. Itu kena kilatan lampu, ada kayak sinar dari pantulannya ya. Pantulan di hakpen itu sedikit mengganggu, maaf teman-teman ya, tapi fokuskan saja dengan cara pembuatannya. Silakan dibuat 16 DC pada magic ringnya. Setelah 16 DC selesai, kamu slip stitchnya di atas DC yang pertama, karena 2 CH yang awal tidak kita hitung sebagai 1 DC. Slip stitch di atas DC yang pertama. Setelah itu baru kita chain 1, kemudian kita ikat bagian belakang magic ringnya supaya tidak terlepas lagi ya. Baiklah, kita mulai membuat badan nanasnya ya. Berikut ini adalah foto step by step yang saya ambil dari pinterest.com. Teman-teman bisa lihat cara penggunaan slip stitchnya itu dari depan. Kita nanti akan menggunakan slip stitchnya itu dari belakang ya. Bagaimana cara lebih rincinya, silakan disimak video berikut ini. Tinggal kita bikin 3 CH, kemudian isi pada stitch yang sama dengan 3 CH itu tadi 4 DC. Jadi 3 CH ini kita hitung sebagai 1 DC ya, sehingga jumlah totalnya adalah 5 DC. Kalau sudah selesai, kita slip stitch dari belakang di antara 3 CH dan DC pertama. Kita slip stitch di sana. Setelah slip stitch kita buat 3 CH. Kemudian kita skip 1 DC. Lalu di stitch berikutnya kita kembali membuat 5 DC. Jika 5 DC ini sudah selesai teman-teman ya, kita tinggal slip stitch di belakang lagi ya, di bawah chain 3 itu. Lalu skip 1. Kemudian kita buat lagi 5 DC seperti tadi. 4, lalu 5. Kita slip stitch lagi di bagian belakang di bawah 3 CH ya. Selalu seperti itu sampai selesai 1 putaran. Nah, ini hampir selesai. Saya tinggal buat 5 DC terakhir. 4, 5, kemudian slip stitch di bagian belakang di bawah 3 CH. Seperti itu, chain 3. Nah, selanjutnya kita slip stitch akhir untuk round itu 1 kali di tengah-tengah popcorn stitch yang pertama. Kemudian 1 kali lagi kita slip stitch di bawah 3 CH di sebelahnya, di lubang yang besar ya. Dari sana kita mulai lagi membuat popcorn stitch seperti sebelumnya. Jadi kita buat 5 DC, kemudian kita slip stitch di belakang. Tepat slip stitch untuk corn stitch yang pertama itu berbeda dengan yang selanjutnya ya. Kalau yang pertama itu yang kayak gini ya, kemudian chain 3, baru kemudian yang untuk selanjutnya slip stitchnya di bawah 3 CH yang menjadi jarak antara 2 popcorn stitch itu ya. Nah, silakan teman-teman ulangi cara ini sampai nanti selesai 3 tingkatan popcorn stitch untuk nanasnya.
Kalau sudah selesai 3 tingkatan, kita slip stitchnya hanya di popcorn stitch yang pertama ya. Kemudian kita akan memasuki round 5 untuk membuat SC berkeliling. Tapi sebelum itu kita mengisi dulu badan nanasnya ini dengan kapuk atau busa. Untuk amannya supaya busanya tidak keluar, ada baiknya sebelum dimasukkan seperti ini, bagian dalam nanasnya atau busanya itu kita bungkus dulu dengan kain tile atau kain yang sponbon atau kain tipis lainnya ya, supaya meminimalisir atau mencegah busa atau kapuknya itu keluar gitu ya, karena kan jarang ini ada lubang-lubangnya nanti di bagian badan nanasnya. Nah, untuk memudahkan kita merajut, bagian atasnya itu ditutup dengan kertas teman-teman ya. Baiklah, kita lanjutkan membuat round 5. Pertama, setelah slip stitch kita chain 1, kemudian kita buat SC di atas popcorn stitchnya ya, 1 SC, kemudian di chain 3 jarak itu kita buat juga 1 SC aja. Kemudian di atas popcorn stitchnya 1 SC, di jarak 3 CH tetap 1 SC saja. Nah, ini untuk mengembalikan jumlah stitch menjadi 16 stitch seperti pada bagian alasnya. Nah, ini udah selesai 16, lalu kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, selesai. Kita gunting, benangnya agak panjang karena ini sekalian untuk menjahit nanti ya. Kita tarik sisa benang keluar, kencangkan, kemudian kita mulai menggunakan jarum sulam untuk menjahit bagian round 5 dan nanti akan kita serut. Kita jahitnya jahit jelujur aja ya, seperti biasa, cuma seperti itu, keluar masuk seperti itu sampai nanti selesai round 5 nya semuanya kita jahit, lalu kita serut seperti ini. Kemudian kita ikat benangnya supaya tidak lepas ya. Setelah itu kita sisipkan ke bagian dalam nanas. Ini hati-hati ya, jangan sampai keluar jarum itu tertusuk ke tangan. Lalu kita akan membuat talinya. Sebenarnya dari selesai kita mengikat tadi, kalau talinya cukup panjang bisa langsung kita sambung untuk menjadi rantai talinya ya. Cuma kalau tidak cukup, kita buat secara terpisah seperti ini. Pertama kita slip knot, kemudian kita buat 30 CH atau sepanjang yang kita mau. Lalu kita slip stitch di tempat yang berdekatan dengan slip knot itu tadi ya. Chain 1, kita boleh putus benangnya. Setelah selesai talinya seperti ini, kita sisipkan ke bagian dalam nanas dengan menggunakan jarum sulam untuk merapikannya. Dua-dua ujung yang bekas putusan itu kita selipkan semuanya. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita gunting tipis. Kemudian kalau mau dirapikan dengan korek api boleh ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan membuat daun pada bagian atas nanas. Daunnya ini ada 2 ukuran. Yang pertama yaitu ukuran yang hanya menggunakan 6 CH ya, seperti pada video aplikasi daun mini yang pernah saya upload. Teman-teman bisa lihat linknya di bagian deskripsi. Nah, untuk yang kedua yang menjuntai itu daunnya agak panjang, kita pakai awalannya 9 CH. Nah, yang terpenting selain ukuran adalah bagaimana cara kita menyusun daunnya nanti ya. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Oke. Baiklah, kita akan mulai saja membuat daun aplikasi yang sedikit lebih besar daripada daun mini yang kemarin ya. Pertama kita buat dulu 9 CH ya. Kita buat 9 CH. Jika sudah 9 CH, kita mulai membuat SC pada chain kedua dari hook. Nah, kita buat di chain keduanya. Kita buat 1 SC, kemudian kita buat 1 HDC, lanjutkan lagi dengan 1 HDC di sebelahnya, kemudian kita buat 1 DC, lanjut 1 di HDC, sebelahnya lagi 1 HDC, lanjutkan 1 SC, terakhir 1 SC plus 2 CH ya. Jadi setiap
CH yang kita buat tadi isinya itu cuma satu stitch ya. Oke, kalau sudah 2 CH kita akan mengerjakan di bagian yang sebelahnya. Kita buat 1 SC dulu. Suara hujan ya, memang kita udah masuk musim hujan, alhamdulillah. Kemudian 1 SC lagi, ini balasan dari yang sebelahnya sama ya. Jadi setelah 2 SC kita buat HDC nya juga 2, kemudian ada 1 DC. Aduh, gimana ya caranya biar hakpennya itu tidak berkilat seperti itu. Mungkin saya harus mulai memakai lampu yang lain ya. Oke, 1 HDC, 1 HDC, kemudian 1 SC. Aduh, maaf sekali teman-teman atas ketidaknyamanan kilatan cahayanya itu ya. Saya juga ternyata nggak nyaman juga liatnya ya. Aduh. Oke, fokus pada materi aja deh ya. Kemudian setelah selesai kita tinggal slip stitch, lalu chain 1 kita sisipkan benangnya ke bagian depan dari daunnya, bukan bagian belakang ya. Ini bedanya dengan aplikasi daun mini yang kita buat kemarin. Salah satunya adalah cara menyisipkan sisa benang ini. Jadi menyisipkan sisa benangnya ke bagian depan. Kenapa di bagian depan? Karena sewaktu kita menempelkan nanti justru bagian depan yang harus ada di atas. Bagian belakang yang harus ada di atas, sorry. Jadi yang bagian depan ini justru kita letakkan ke bagian bawah supaya dia otomatis melengkung nanti, menjuntai ke arah bawah. Ya, ini kita rapikan sisa-sisa benang setelah diselipkan. Buat sekitar 5 atau 6 teman-teman ya. Dan semuanya sudah dirapikan sisa-sisa. Baiklah, kita akan menempelkan daunnya ya. Daun untuk bagian bawah yang besar-besar ini boleh 5 atau 6 teman. Nah, ini cara menempelkannya. Kita gunakan lem tembak, lalu bagian depan daun kita letakkan ke hadapan bawah, sedangkan bagian belakang daunnya kita hadapkan ke bagian atas ya. Saya di sini gunakan 6. Oke. Kalau sudah semua, sudah 6, tunggu agak sedikit kering, baru kemudian kita menempelkan daun-daun yang kecil. Sama seperti tadi kita menggunakan lem tembak. Untuk bagian tengah daun-daun kecil ini saya cuma pakai 5 ya. Bagian depan daun itu di hadapan depan, sedangkan bagian belakang daun tetap kita hadapkan di bagian belakang. Ini posisi daunnya yang betul ya, jadi tidak terbalik. So nanti arah bentuk daunnya berlawanan dengan yang bawah. Jadi yang besar nanti ke bawah, yang kecil ini tetap melengkungnya ke arah dalam, ke depan ya, gitu. Nah, seperti ini. Silakan di lem sampai semua daun terlem, lalu kemudian tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, nanti tinggal kita rapikan lagi sisa-sisa benang atau sisa-sisa dari lem lilinnya ya. Jadinya seperti ini, sudah jadi nanasnya. Dan ini busanya saya isinya tadi banyak, jadinya gendut sekali yang satu ini ya dibandingkan kembarannya yang pertama. Demikianlah tutorial cara merajut nanas mini ala Ishan Crochet. Teman-teman bisa beri komentar ya di bagian kolom komentar, berisi tentang saran, kritik, ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar tutorial cara merajut. Like videonya dan subscribe channelnya untuk membantu perkembangan channel kami. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.